Alright, we are going to continue our discussion about teori kinetik gas. Objeknya gas, teorinya tentang kinetik. Kinetik itu apa? Gerak. Nah, berarti gerak-gerak gas. Teori kinetik gas. Nah ini ya, jadi gas itu meskipun kita tidak bisa melihat, dia tuh ada partikel-partikelnya. Meskipun kita nggak bisa melihat, partikel-partikel itu gerak terus. Ada yang bertabrakan, ada yang memantul, ada yang kemana-mana terus. Acak gerakannya, tiap partikel arahnya beda-beda. Nah, ada suatu konsep dari gas yang diciptakan untuk mempermudah studi tentang teori kinetik gas, yaitu konsep gas ideal. Nah, gas ideal ini memiliki kriteria, meskipun sebenarnya gas ideal itu hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Tapi nanti rumus-rumusnya akan bisa digunakan pada berbagai kondisi yang melibatkan gas pada keadaan tertentu, tapi tidak semua keadaan. Karena kita di SMA ini cuman belajar gas ideal, jadi kalian tidak usah memikirkan, oh berarti gas yang tidak ideal seperti apa. Boleh sih memikirkan nanti, tapi nggak usah overthinking. Karena nanti kalau kalian kuliah di jurusan teknik atau MIPA, dia akan ada gas nyata, tidak ideal. Balik lagi ke sini, gas ideal seperti cewek ideal pasti ada kriterianya. Ya iya dong. Bagi tiap orang beda-beda. Tapi untuk gas ideal, ini sudah disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan fisika. Di mana karakteristiknya yang pertama, ukuran partikel itu jauh lebih kecil daripada volume yang ditempati. Jadi makanya kalau di dunia nyata kan nggak kelihatan kan, saking kecilnya. Tidak ada interaksi antar partikel, artinya interaksi itu nggak ada tuh interaksi saling tarik menarik, saling tolak menolak itu nggak ada antar partikelnya. Tapi kalau nabrak bisa. Yang ketiga, tumbukan antar partikel lenting sempurna. Artinya apa? Tiap tumbukan kecepatannya tidak berkurang. Jadi kalau kita kan pakai benda nyata, misal bola gitu ya, tiap dia mantul kan kecepatannya berkurang kan. Nah kalau ini enggak, namanya aja ideal, ya kan? Tidak bisa mengembun atau berubah fase. Mau didinginkan pada suhu serendah apapun, dia tetap gas. Padahal nyatanya kalau gas didinginkan, lama-lama bisa jadi cair, beku. Beku bisa juga. Contoh aja, nitrogen kan, kalian ada nitrogen cair kan? Nah itu kan didinginkan, dingin banget dari gas sampai mengembun jadi cair. Tapi kalau gas ideal, nggak bisa. Namanya aja ideal. Jadi konsep ini. Hal-hal penting yang perlu kalian ketahui di sini adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini adalah menghubungkan besaran-besaran yang mempengaruhi jumlah gas. Kalau kalian misalnya beras, kalian tahu jumlah beras itu sedikit atau banyak, gimana ngukurnya? Beratnya kan? Gram atau kilogramnya kan? Kalau air seberapa banyak, seberapa sedikit? Liter. Kalau gas ideal, seberapa banyak gas? Ada banyak kriterianya. Bisa pakai tekanan, bisa pakai volume, bisa pakai suhu. Banyak dia. Contoh paling mudah, kenapa nggak pakai volume aja, Sir? Kan jelas kalau balon yang volumenya lebih gede, pasti jumlah gasnya lebih banyak. Tapi ada kasus, contoh kayak ban. Ban, itu kan kalau udah penuh, masih bisa kan dipompa kan? Volumenya berubah nggak? Enggak, udah penuh soalnya. Ban udah penuh kan nggak bisa lagi kan bertambah kan? Yang beda apa? Keras atau lunaknya. Nah, hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah gas, itu ini. Namanya persamaan gas ideal. P itu tekanan, V itu volume, T itu suhu, R itu konstanta, N itu jumlah gas. Ini rumus lainnya. Nah.
Astagfirullah. Apa yang kamu ingat, Rafa? Ini ya, tergantung kalian mau pakai yang mana. N kecil ini satuannya mol, kalau N besar dia jumlah partikel. KB ya. Ya. NaR KB ini konstanta. Contoh soalnya ini. Silakan diidentifikasi apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Berapa yang mereka muatan dan tutup? Volumenya 1, oke. Terus 50. 10/5. Terus volume, suhu. Oh, sebenarnya volume. 27. Ah, ini harus penting juga nih. Jadikan Kelvin dulu. 300. Yang ditanya apa? Ditanya adalah jumlah partikel, simbolnya apa? partikel gas itu N. N besar apa N kecil? N besar. N besar. N sebenarnya N kecil dikali Boleh pakai ini, tapi kan harus tahu N kecilnya kan? Nggak ada, berarti dicari dulu pakai ya, boleh langsung menggunakan ini, boleh juga. Coba lihat rumus yang tengah. Yang ada N-nya rumus yang tengah dan rumus yang kanan kan. Kalau kita lihat dari yang diketahui, PVT yang ada hanya yang tengah kan, berarti pakai rumus yang tengah. PV sama dengan NKT. P-nya 10/5, V-nya 1, N-nya ditanya, KB. Nih. Ini konstanta-konstanta ini harus hafal ya. Silakan, N-nya berapa? Ayo. N-nya berapa? A few moments later. Still about gas ideal. Kalau ini gas idealnya cuman dalam satu kondisi. Sekarang kita membandingkan gas ideal pada dua keadaan. Ini rumusnya. PV per NT. Nah, harusnya bisa dicoret-coret ya. Ini contoh soalnya. Silakan diidentifikasi keadaan 1 yang diketahui apa, keadaan 2 yang diketahui apa. Oke. Langsung kita coret kan? 1 ya, nanti dicoret. Terus tekanan gas. Tekanan gasnya kan yang dipertanyakan. Jadi apa ya? 10/5. Itu Terus apa lagi? jumlah mol gas tekanan. Ya. Terus P-nya itu 300 dan 400. oke. Yang ditanya siapa? Tekanan gas pada suatu pemanasan berarti yang dua. P2 ya. Jadi Tinggal masukin kan ke rumusnya kan. V-nya bisa dicoret, ya kan? T-nya bisa nggak? T? Nggak bisa, beda ya. N itu apa N? Jumlah mol gas, jumlah partikel gas. Sama atau beda keadaan 1 sama 2? Nah, pakai logika. Partikel gas itu bisa menghilang jika nggak bisa hilang dingin. Ini di ruangan ini ada berapa orang? 4, anggaplah kita kayak partikel gas. Ruangannya didinginin, jumlahnya berapa kita? 4 kan? Jika ada yang keluar. Pertanyaannya, di kasus ini gas bisa keluar nggak? Karena tertutup. Nah, itu logikanya. Karena tertutup, maka jumlah gas tidak bertambah dan tidak berkurang. Coret lagi. Sisa siapa?
Nah, easy kan? Sementara ini P1-nya berapa tadi? satunya tadi 10,20. Nah, silakan dihitung berapa P2-nya? Ya nggak usah miring juga kepalanya dong. Oke, salah. Ini Mister nggak pakai kalkulator pun bisa ini. Ini 1000. 1000. Dua jadi 1000 per tiga. Ini jawabannya dah. Jelasin dulu dah. Hah? Gak bisa langsung saja. Bisa tidur. A few moments later. Ada yang kita sebut dengan energi dalam. Jadi tiap partikel gas itu punya energi. Kita pun juga energi dalam. Energi dalam itu tergantung berapa suhunya. Ini nilainya. Ini energi untuk satu partikel ya. Jadi kalau ada 1.000.000 partikel, ini energinya dikali 1.000.000 begitu. Tergantung jenis gasnya. Monoatomik gini 3/2, diatomik 5/2, poliatomik 3. Selain energi dalam, tadi kan partikel gas itu kan gerak ya. Kalau gerak berarti dia punya energi apa? Kinetik. Energi kinetik. Coba-coba aja dulu. Dan juga dia punya kecepatan. Nih, energi kinetiknya gas, partikel gas itu nilainya sama dengan energi dalam. Vrms ini adalah kecepatan rata-rata. Nah ini ya. Contoh soalnya seperti apa? Ini dia. Bagi kita ya. Gas helium merupakan gas monoatonik. Oke, tadi kita memakai rumus. Betul, berarti rumus ini. Satu mol gas helium sekarang dia. Oke. Oke. Terus. Yang ditanya. Masuk satu partikel helium. Wow. Oke, Pak. Satu mol itu berapa partikel? Enggak. Itu kan 1 mol 4 gram. Pertanyaan Mister, 1 mol itu berapa partikel? Loh, ngawur. Ini penting nih, catat. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. 6,02 kali 10. Ya, kebetulan aja. Nah, Berarti satu partikelnya berapa? 1 mol 4 gram. Satu partikel berapa? partikel berarti 4. 6,02 kali 10 pangkat 2000 dan seterusnya. Apa dan seterusnya? Kali 10 2,408 dikali 10 itu koma. Pakai logika. 1 mol sama 1 partikel, banyakkan mana? Nah, berarti nanti masanya 1 partikel sama 1 mol gedean mana? Ya kan? Nah, kamu dapatnya gedean mana? Kenapa? Lo belum nangkap? Kamu namanya berapa itu? 2,408 dikali 10 pangkat 24. Ini sama 4 gedean mana? Bagian 4. Kok bisa?
Ini apa nih 10 pangkat 24 nih artinya? Ya galian partikel. Jadi ya. Kok bisa satu partikel segini? Berarti salah itu kan? Yesus. Biar nangkep logikanya. Anggaplah 1000 partikel, 1000 partikel ya benar, 1000 partikel. Ini 5000 gram. Ya, Satu partikelnya berapa? kan 5. 5. Dapat dari mana? Ya 1000. 1000 dan 5000 diapain? Jadi kok kan di situ partikel. Nah, Karena partikel atas 1000 sebenarnya. Nah, sekarang partikel bawah 1 ya dari sampai 5. kalau ini Mister ganti 5. Ini jadi berapa? Jadi Wah, dapat dari mana itu? ya soalnya itu. Nah, Dah nangkep. Nangkep enggak? Wah, terus emang 1000 partikel sama 5 gram nih. contoh. Kalau ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, Ya, 10 gram. Berarti kalau satu partikel berapa? ya udah berarti kan 6 ini adalah per enggak salah. Coba aja berapa? Mister tanya dulu. Ini bener nih 0,005. Dapat dari mana pertanyaan Mister? 1005. Iya. Kan kalau 1 berarti Iya, dapat dari mana 0,005-nya? dibagi 1000. Apanya yang dibagi 1000? 5-nya dibagi? Berarti kalau kayak gini, apa dibagi apa? Nah, Itu aja. Oke, langsung. Oh, saya akan bersama. Sama saya yang dibagi tanah dulu 6,2 dikali 10 maka tidak harus betul. Selamat. Saya berapa? 1,66112 kali 10 ini. Ini yang 10 gram. Pertanyaannya disoalkan 4 gram. Berarti berapa satu partikelnya? Berarti 4 dibagi 60 Berapa tuh? Enam koma 64 kali minus satunya gram. Kalau jadikan kilogram, ini dikali berapa? 6,4 apa? Jadikan kilogram. Gimana sih? Empat. 10.000 gram ke kilogram. Iya kan mana dibagi? Bagi berapa? Ya 4.
Ya kok 100? Salah. Meter ke sentimeter berapa? 100. Iya. Ya. Nah, berarti berapa tingkat? Kalau gram ke kilogram. Kilogram, hektogram, dekagram, Hmm. gram, 1, 2, 3, 1000 dong. Berarti kan 0,04, 3000. Kok dikali? Bagian 3000 masuknya. Ya, berapa? Ya. Berapa? 2,64 dari 10 pangkat 20. 6,64 kali 10 lah, kami 3. Kok ini 3? Betul, masih ini juga. Oh iya. Ya pokoknya itu aja. Loh, jangan pokoknya itu, harus ketemu lah. Ya, teman saya itu yang mana itu? Nah, nanggung sekalian Pokoknya nama MB dan B dan C. di dalam satu helium. Jadi kalau terus sahur ya. Nah, Itu oh iya. mikir lagi. Ini Sedangkan mikir ada oh ada di jawabannya ini satu. 1/2 dikali masa partikel yang berdiameter adalah 6,64 gitu dikali V Ini Mister tambah datanya. Ini ketinggalan nih 27 derajatnya. Harusnya yang B juga ada. Gimana nyari energi dalam? Ini U sama dengan 3/2 KB itu berapa? 1,38 kali 10 pangkat minus 12 Kali T-nya berapa? 300. Silakan dihitung berapa U-nya. 3/6 dibagi Hmm. Berapa? 6,1 10 pangkat minus 12 Yang C, ini Joule ya. Kecepatan rata-rata tuh pakai rumus apa berarti? Kecepatan rata-rata tuh pakai rumus apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa Zak? Udah mulai overload. saya sudah Rumusnya ini ya, EK sama dengan setengah M V RMS kuadrat. Yang kita cari yang mana sih? yang kita cari oh yang jelas PR VRMS. Apakah kita tahu M-nya? Hah? Sudah. Nah ini kan, makanya Mister tadi minta ubah ke kilogram. EK apakah kita sudah tahu? EK sama dengan? Oh berarti sudah kan? Nah, masukkan.
setengah, ini 6,64, 10 pangkat min 27 kali V kuadrat gitu aja ya. Berapa V-nya? Ayo. Wah, Udah, kalau ini udah, kita akhiri. Tulis dulu aja nih. V kuadratnya berarti sama aja. Kalau V aja berarti oke, 18 berapa? Berarti V RMS 48 19,28. Nah, siapa tuh? Nah, sekarang pengelolaan dulu sih gimana? Ini sintek wow. Oh, itu jawabannya. Wah, kalian harus belajar pakai kalkulator berarti. Oke, ini latihan soalnya ada di nomor 567 ya. Oke, let's end our session today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.